Hai guys, aku punya solusi untuk menambah uang kalian dengan cara cuma main games aja. Nah, jadi aku mau ngenalin situs game online yang terpercaya dan pastinya terlengkap, yaitu di Bitcoin. Nah, di sana banyak banget ada permainan, contohnya kayak Sportbox, Esport, ada Live Casino, ada IDN Live, dan masih banyak lagi. Nah, di sana juga banyak banget ada bonus. Macam-macam bonusnya itu adalah yang pertama itu bonus deposit pertama 80% dengan minimal deposit 150.000. Ekstra bonus deposit 25.000 untuk proses depo, kedua wajib diklaim. Terus yang ketiga ada bonus lucky spin setiap harinya. Terus ada juga mystery box untuk member aktif tiap minggunya. Jadi kalian gak usah takut main di Bitcoin karena kalian mau main sebanyak apapun pasti itu kalian dibayar. So tunggu apa lagi, yuk buruan daftar di Bitcoin. Aku tunggu di lobby ya. Dan pun banyak orang yang panggil gue rombeng. Rombeng itu sebenarnya bukan karena gue rombeng ya. Iya karena gue pajak. Bener men. Iya bener. Jadi sempet gue STM ada cewek yang sempet demen sama gue. Dan gue pun jujur gue nggak sempet demen sama tuh cewek. Nggak sempetnya karena apa, lu sibuk? Jadi adik kakak itu sempet pernah gue pacaran. Beli satu dapat dua. Nah, gue pacaran emponya dan emponya itu ternyata adanya itu pacar gue juga. Oh, tapi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita. Gua Chanski Hehe. Gua Mami Pahmi. Kita dari mana? Kita dari tim Malek TV. Kali ini nggak ada Maleknya, cuma kita berdua doang yang ada di sini jadi hostnya. Dan gua kedatangan bintang tamu yang paling kece, paling goks lah. Nggak goks nggak ada di sini. Ya. siapa tuh? Lu Bang Rombeng. Rombeng. Perkenalan. Lu kenalin dulu atau baku tepuk tangan. Nama gua Fajar Budiman dan panggilan gua Rombeng. Oke. Tapi itu kalau gue boleh tahu Bang, kenapa lu bisa dipanggil Rombeng? Karena lu nggak tahu siapa. Ya makanya lu mau tahu. Kalau nggak ditanya yang namanya gue Rombeng. Iya. Ribet juga ya. Ribet. Nah, kenapa nih gue dipanggil Rombeng? Karena gue paling banyak cadatnya waktu zaman gue sekolah. Cacatnya ada berapa puluh apa berapa ratus Bang? Nggak banyak puluh, nggak banyak ratus karena di situ siapa yang tahu gue yang keadaan gue di saat itu. Oh. Kejadiannya. Berarti sebelum kejadian lu pernah luka-luka ini biasa panggilan Fajar. Cuman pas lu udah terluka, nah dari situ lu udah mulai dipanggil Rombeng. Dan itu pun bukan dari gua. Di situ ada yang tetangga gua yang kejadian pernah ngerasain yang luka. Di situ gua disebut nama Rombeng dan gua ikutin lah nama dia. Gua bilang, "Lu gua kasih nama Rombeng mau enggak?" Dan karena gua di situ pikir badan gua rombeng gitu. Banyak. Lu langsung ganti diri lu lagi. Iya. Gua nggak mau nama gua panggil rombeng. Pas gua lihat lagi, iya gua rombeng. Tapi gitu. itu sempat bikin nasi kuning nggak pas lagi? Ya kalau mau sebut nasi kuning, lu bikinnya nasi kuning lah. Nasi putih bu merah. Enggak, kan itu kan panggilan Rombeng nih. Iya. Yang pihak keluarga lu setuju aja dipanggil Rombeng gitu. Iya karena di situ dari pihak orang tua gue sih iya setuju aja karena tetangga pasien gue yang juga yang namain dan Tetangga pasien. Emang lu dokter apa? Dokter apa apa nih? enggak gue pasien juga men. Oh, lu pasien juga. Pasien apa? Pasien gudik bacok. Pasien dibacok. Oh berarti Jadi lu suhu banget nih berarti ya. Iya. Bukan pasien buat dibacok. Enggak lah lu mau menjadi sugo enggak di situ karena nih kalau pengen nama lu tenar gue kasih nama lu Rombeng, lu ntar tunjukin siapa nama lu keluar dari sini, lu bilang namanya Rombeng. Rombeng. Di situ gue bilang iya aja
Iya dan alhamdulillah nama gue bukan pengen terkenal atau paling so artis atau gimana. Lebih dikenal Rombeng nama lebih asik panggilan di situ. Udah sih emang sesuai. Sesuai deh mana men? Dari lu panggilan sesuai gitu. Ya, sesuai karena apa nih? Karena lu asik. Asik kan karena gue Rombeng atau gimana? Ya. Tadi kan yang lu bilang lu kan introspeksi diri lagi tuh makanya lu pengen dipanggil Rombeng. Ya karena kan dia kan ngasih gua begini-gini ya gua iya aja. Dan pun banyak orang yang panggil gua Rombeng. Rombeng itu sebenarnya bukan karena gua Rombeng ya. Iya karena gua Pajar. Benar men. Iya, maksudnya kan Pajar Budiman. Iya, dan karena gua Pajar banyak rombengan di tangan gua dan di badan gua atau luka lah. Banyak luka. Ya kan sampai gue bilang katanya totok labang, gue nggak mau dipanggil totok labang karena emang lu sempet nato juga? Enggak. Tato gue ini banyak tuh. Iya. Jadi tato kayak kelabang. Nah, setahu gue tuh kalau seandainya kayak gini kan luka gitu biasanya cacat gitu ya. Kenapa nggak panggilan cacat kan kalau Rombeng biasanya karek Rombeng gitu sebutnya. Ya enggak, gue kan karena gue dapet amanah lo pengen terkenal gini lu panggil Rombeng kok enggak gue bilang oke aja karena kan ya dia inspirasi dari dia namanya bakal tenor. Lu terinspirasi dari tetangga lu itu yang ngasih nama Rombeng. Kalau boleh tahu siapa tuh yang ngasih nama Rombeng bang? Apa namanya? Jujur aja gue lupa namanya siapa. Gue tahu orang mana, orang Citayam. Orang Citayam. Pokoknya buat lu nih bang yang ngasih dia nama Rombeng. Sampai saat ini dia pecah sih. Masih dikenal. Masih dipakai sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Ya alhamdulillah ya pakai syukur nggak pakai. Udah. Ya ngomong gitu aja nih. Iya. Tapi lu mau bilang ngucap makasih nggak buat terima kasih banget gara di gol panggil Rombeng sampai saat ini gue panggil Rombeng. Ya ngomong Yunus. Oke, tapi itu dari semenjak SMP apa STM? STM. STM. Berarti pas SMP masih panggilan Pajar. Gue panggil enggak. Ada yang manggil gua Ajay, ada yang manggil gua Jarwo. Jarwo kuat. Bang, hidupin gue bang, Lam. Terus kalau Jarwo itu gua panggilan dari mana? Mau lulus SMP. Gua sih nggak mau kepo tentang lu tawuran dulu nih ya. Gua pengen kepo lu Pak Boy gak sih sebenarnya? Iya. Kalau Pak Boy, oke nih. Senyumannya nih bikin penonton. Aduh, ngeliat lu bang kayaknya memikat gitu, kayak ada pemikat tersendiri dalam diri lu, aura. Sih perjalanan kisah cinta lu tuh kayak gimana? Soalnya kalau buat Terawang nih kayaknya aura lu gelap-gelap kelabu. Kalau maunya tanya, enggak, gua jujur aja. Di sempet gua STM ada cewek yang sempet demen sama gua. Dan gua pun jujur gua nggak sempet demen sama tuh cewek. Nggak sempetnya karena apa? Lu sibuk, pusing. Nggak suka sama dia tapi bukan gua nggak suka, gua suka. Banyak temen gua bilang lu udah lu lupain masa lalu dan lu rasain masa lalu sekarang. Berarti sempet ngejalanin dong kalau lu dibilang suruh lupain masa lalu lu sempet ngejalanin hubungan. Gua ngejalanin. Dan berapa jam pacaran? Sejam lah. Jangan jam lah. Berapa lama tuh lu? Berapa lama? Ya setahun lah. Setahun. Tapi dia cewek itu nyesel gak sih? Nyesel banget. Matanya picak. Matanya picak. Tadi cara pendekatan lu ke dia tuh kayak gimana sih? Iya. Ada gombal-gombalan maut. Nggak ada, gua gombal-gombalan. Iya lu suka sama gue, lu jalanin sama gue. Oke. Lu langsung ke intinya ya. Intinya aja. Itu kalau main sama dia nge-BM apa lu jemput? Bukan masalah nge-BM atau ngejemput. Lu jangan kaget sama gue, lu nemu apa adanya. Oke. Ayo kita rasain. Tapi kalau boleh tahu rumah gebetan lu di mana maksud? Ada yang di GNR. Oh, banyak. Lu Pak Boy juga ya? Iya. Selain di GNR, di mana lagi di GNR satu? Ada yang di Bojong Sari, dekat rumah lah kalau Bojong Sari ya. Terus jadi adik kakak itu sempat pernah gue pacaran. Beli satu dapat dua. Gue pacaran emponya dan emponya itu ternyata
adanya itu pacar gue juga. Oh, tapi kalau lu ngelancong gimana kalau ngelancong? Enggak, gue nggak pernah ngelancong, dia yang ngelancongin gue. Wah, iya. Salut. Itu pas sudah jadi nama rombeng apa sebelum? Udah, pokoknya udah jadi nama rombeng, berarti dia dan gua ada daya. Dan pun gue nih jujur aja, gue nggak tahu kalau empoknya itu empok pacaran gue ya. Oh iya. Pas lu tahu gimana? Gue kaget. Terus lu putusin nggak salah satu? Apa lu lanjutin? Gue sih gini aja. Lo asik ya, gue asik. Lo enggak ya. Tapi masa tuh cewek nggak sakit hati lu, kakak adek lu? Iya namanya STM men. STM itu jujur aja nggak ada namanya lu selingkuh dari gue enggak. Berarti lu nggak ngejalanin dong, cuma temenan aja? Iya temen tapi asik. Mungkin dia di STM tuh udah tenor dan tuh cewek juga udah suka banget dia. Berarti itu tapi itu dia anak baik-baik apa maksudnya dalam arti baik-baik anak sekolah yang benar-benar sekolah apa anak basis ceweknya? Ya dibilang anak basis ya bukan, anak yang baik bukan. Oh berarti sedang lah ya. Gue bilang anak baik nggak mungkin dia baik. Berarti dia kalau ngelancongin lu jalan kaki tuh dari Gunung Sindur, dari subuh dan untuk. Iya, jalan kaki. Lu gila aja lu. Tadi dia tahu kalau lu dia mau jalan sama gua, ayo gitu kan. Ya, kan gini. Dia ngerasa nyaman sama gua ya. Jalan, ayo jalan. Biasanya lu ada tempat istimewa nggak? Tempat lu misalnya. Istimewa itu rumah gua. Oh, di rumah lu paling istimewa tuh. Oke, berarti lu kenalin dong ke orang tua lu. Gua nggak pernah kenalin siapa yang gua ajak dia mau berteman sama gua, ayo. Iya. Langsung lu kenalin. Enggak, maksudnya lu kenalin, "Mah, ini cewek rombeng gitu, cewek pajar." Iya, gua kenalin. Nggak mungkin gua kenalin. Berarti Mah support banget tuh. Ini bilang supportnya enggak. Mah. Oke, slow-slow aja. Slow aja. Oke. Apa kenangan terindah lu dalam hubungan lu itu? Terutama sama pas lagi sama kakaknya tuh. Inisialnya apa inisialnya? Saya ada bukan anak PM, bukan anak. Inisial huruf nama bukan nama sekolah. Inisial nama. Ada, cuman dia beda lah. Iya mas Bedanya dalam hal apa? Beda dari nama sekolah pun dari beda bukan nama, ada yang nama yang gue yang pasti namanya bukan Pajar juga dong. Iya kagak lah, dari N. Oh N. Noni ya? Iya. Si Noni bukan? Bukan. Oh Nina ya. Oh Nimron. Lu gila aja lu ini nama. Enggak, dia ada namanya. Kalau yang adanya inisialnya? Gua nggak tahu namanya, gua lupa. Oke. Mungkin lu udah lupain dia ya. Gua bukan lupain dia, yang lupain gua. Oke. Mungkin lu udah bukan selera dia lagi kali. Mungkin dia nggak selera sama gua. Oke, kasih paham tuh. Gua bakal tempelin quotes lu itu nanti di sini nih. Oke. Di mana tuh? Nih, tuh. Gua catat dulu tuh. Iya. Nah, gua nyatet apa nih? Pokoknya buat lu nih Nimron ya tadi namanya ya. Namanya Nendong dah. Nendong. Tapi untuk saat ini lu punya cewek gak sih? Enggak bang, gua single parent. Dia bilang laki-laki tua. Dia langsung aja lah. Single parent. Dibilang janda bukan janda, dibilang duda bukan duda. Jadi single aja. Berarti lu gampang aja dong nggak jelas. Iya. Oke. Kalau tahu sih. Enggak tapi pernah nggak sih? Gua udah umur segini nih. Maksudnya lu pernah berpikir nggak? Ntar di umur segini nih gua mau nikah nih gitu. Kalau gue patokan gue gini ya. Kalau gue nggak bisa ngarepin orang. Benar. Karena orang itu juga pengen ngarepin gue. Sekarang gini aja, lu ngarepin dia, sedangkan dia nggak ngarepin lu. Gimana rasanya kalau lu ngarepin dia, ternyata dia nggak ngarepin lu? Sakit sih. Sakit. Nah, berarti kalau sampai saat ini berarti lu belum ada kepikiran buat kapan nikah? Gua nikah itu tergantung dari dia yang mau atau enggak. Karena ya dia siap, gue pun siap. Oke, berarti kalau ada tiba-tiba nih nanti yang sekiranya penonton lu, "Bang, gue juga jomblo nih, gue mau nikah sama lu." Lu mau nggak tuh langsung? Ya kalau gue gini, lu mau nikah apa adanya gue. Oke. Nah di situ. Dan sedangkan kan gini, lu punya kelebihan atau apapun, dan sedangkan wanita itu nggak punya kelebihan buat nikah sama lu mau nggak nerima dia?
nggak punya kelebihan. Berarti kalau kayak gitu kita nggak nerima dia padanya dong. Nah, di situ kita itu memikirkan dari kita dulu. Dari kita. Jangan kita memikirkan dia yang lebih. Oh, suatu saat nanti dia impian gua. Nggak mungkin. Jodoh, maut ataupun rezeki itu urusan yang maha kuasa. Iya, itu kan urusan yang maha kuasa. Tapi seenggaknya sebagai makhluk kita punya kriteria tertentu dong. Nah, di situ kita ngejalanin dulu apa yang kita ngejalanin. Dia lebih baik kita jalanin. Kalau dia bukan lebih baik dari kita, mau dia lebih mewah atau dari kita, nggak cocok lah gitu ya. Nggak bakal mungkin. Itu aja. Tapi kalau lo tipe kalau orang yang lu suka dah, maksudnya kriteria apakah dia putih, manis, atau yang hitam mabuk. Kalau gue sih nggak butuh dia mewah. Dia bisa nerima padanya gue. Kita gue jalanin. Oke. Dia mau emang nggak pilih-pilih ya orangnya. Selagi itu cewek mau sama lu, ya lu jalanin aja dulu. Iya, karena dia pendamping hidup gue. Oke. Tapi tipikal lu kayak gimana sih? Apa lu romantis apa humor atau gimana? Enggak, gua nggak butuh. Yang penting dia mau sehidup semati. Enggak, lu kalau punya cewek orangnya kayak gimana sih? Ya kan romantis apa? Gua nggak butuh apapun dari dia. Gua nggak butuh, men. Enggak, maksudnya gini kan ya. Misal gua pacaran nih ya sama lu ya. Misal gua pacaran sama lu ya. Nah, tapi gue di sini gue nggak bisa ngasih hal yang romantis gitu kalau tapi gue bisa ngasih tertawa lu bisa ngasih kesenangan dan gue gini gue bilang sama lu jangan tertawa dalam kesedihan gue. Iya itu mah benar pasti. Berarti kita tersenyum di atas penderitaan orang lain itu nggak baik dong. Nggak baik. Dan gue pun gini, lu mau nerima padanya gue dengan keadaan gue ini, gue terima semua keadaan lu. Mau lu lebih baik dari gue ataupun buruk dari gue. Iya, tapi kan pertanyaan gue nih ya, gue ulang pertanyaan gue. Lu tuh memperlakukan cewek tuh apa lu sifat lu kasih keromantisan, apa lu apa lucu humoris? Iya. Dan gue pengen bilangin dari tadi nih sama lu nih. Oke. Gue itu nggak butuh romantis dulu ya. Enggak, ini bukan cewek memperlakukan lu memperlakukan cewek tuh kayak gimana? Iya, dan gue pun gue bilang, lu dengerin dulu men. Kita cari kan gue dengerin ya. Gue dengerin nih sama lu. Gue itu nggak butuh dari keromantisan dia dan apapun dari dia. Dia pun mau terima apapunnya gue nih. Mau keburukan gue atau kebaikan gue. Dia mau susah senang sama gue jalanin. Dan kalau misalkan dia cuma mau lihat kebagusan dari oh dia mau molet. Ya. Molet apa molet? Mules udah kayak lama-lama. Biar kali. Nggak gini aja bang, simpelnya nih. Ya. Misal lu punya pacar, lu orangnya cuek apa asik? Gue gak asik. Itu maksudnya. Tadi tuh itu intinya ke situ. Berarti lu tuh orangnya humoris. Ya dan pertanyaannya kan ribet tadi. Iya. Emang ribet dah. Lu ribet, gue juga ribet ngomongan gue. Oke, pokoknya intinya mah lu asik, gua asik, lu ribet, gua ribet gitu ya. Oke. Jangan banyak bertanya, singkat perjawaban. Oke. Berarti lu suka yang singkat-singkat, jelas dan padat. Iya. Lu jelas, gue jelas. Tapi lu jelas aja dewek. Tapi lu kan kalau cewek tuh selalu ada pakai gimana sih? Nggak misalnya dia lagi butuh nih, bukan berarti butuh soal materi ya gitu, ataupun dia lagi butuh kayak kenyamanan, butuh pundak, ataupun dia lagi sedih, ada masalah di situ, lu orangnya gimana? Apa lu langsung ada dan bisa menemani dia saat itu? Apa gimana? Apa lu cuek? Gue jujur aja, kalau buat wanita nih, buat wanita ya. Wanita. Gue ada di saat dia pun ada. Cuman di saat gue lagi namanya hidup itu kan butuh materi men. Iya materi. Tapi kalau lu nggak butuh materi, ya. Semua pun butuh materi. Gue nggak bakal ngebagian dia, pasti gue juga nggak bakal bahagia. Oke. Tahu. Gimana bahasanya? Gue nggak bakal bagian dia. Kalau dia nggak bakal bahagia. Sekarang gini men, lu susah. Gue tanya sama lu ya. Lu susah. Cewek bahagia nggak? Enggak kan? Ya. Nah,
di saat itu gue bingung, di saat gue pengen dia bahagia, di saat gue lagi susah. Jangan kan lu, gue juga bingung bang ini sebenarnya. Ngebahagiainnya gimana? Ngebahagiainnya kan bahagia bukan cuma soal materi. Kan yang tadi jadi pertanyaan gua kan yang tadi jadi pertanyaan gua. Iya, gua tahu pertanyaan lu, sebelum pertanyaan lu kok udah ngerasain apa. Oke, gua kira kertas, keras. Itu keras. Gua kira cupu, ternyata suhu. Suhu dalam bilang apapun. Entar lanjut dulu. Nah, dan sedangkan gini, lu bahagia nih, gue tanya sama lu ya, karena lu rasain bahagia. Oke, kita sebagai narasumber nih. Di saat lu rasain susah, dia ngerasain susah nggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Satu senang dia ngerasain senang kan? Iya. Di satu susah lu ngerasain dia senang atau susah? Enggak tahu. Nah, disitulah kebahagiaan itu nggak bisa kita ucap. Gue bahagia sama dia, ternyata dia bahagia sama orang lain. Oh, berarti intinya gini. Apa di sini kita ngingetin makan, ternyata dia diajakin makan sama monyet. Oh, Monyet tuh. Gue sih ini bang dari tadi kita selalu ngomong. Gue nggak ngerti apa yang lo ngomong. Nah, lu ngerti apa yang gua ngomong pasti lu paham dengan omongan gua. Oke. Gue sebenarnya lagi mencoba untuk memahami apa yang lu omongin gitu. Iya. Di situ yang lu pahamin dan gua rasain apa yang gua alami. Oke, gua nggak tahu dah. Oke, next, lanjut. Oke, sekarang gua mau nanya outfit lu nih. Enggak. Belum. Emang kan kesibukan lu nih bang? Apa sih? Apa lu kerja atau lu usaha atau lu jualan atau lu dagang atau lu ngamen? Apa lu? Atau Gua ngerasain sekarang itu gua usaha dan kerja. Usaha dan kalau kerja. Kalau usaha lu apa biar temen-temen penonton sini tahu nih usaha lu apa? Usaha gua satu ya gua kerja. Oh, Banyak. Dalam otomotif. Oh, bidang otomotif. Dan satu juga ngusahain pengen gua dapetin dia buat gua. Lagi berusaha untuk mendapatkan seseorang. Oke. Salah ya gue ya? Kagak. Kan yang ditanya lu lagi sibuk apa dan lu bilang lagi usaha bener. Usaha di bidang otomotif sama di usaha untuk memiliki dia. Dan usaha gitu. Dan gue tanya sama lu, lu usaha nggak buat dapetin dia tapi ternyata dia ngusaha buat lu. Iya, kalau pendapat lu buat kayak gitu kayak gimana bang pendapat? Ya kalau gue sih oke ya, dia buat gue udah usaha buat dia untuk mencintai gue dan gue udah usaha buat mencintai dia tapi dia mencintai orang lain ya itu urusan dia. Gue nggak bisa memaksa untuk dia mencintai gue dan gue mencintai. Ini buat seseorang yang lagi lu kejar nih, tolong lu kasih kata-kata. Ungkapin coba. Tapi itu apa karena emang lu belum ungkapin jadi dia belum ada. Iya, belum ngerespon gitu. Secara apa proses pendekatan apa yang udah lu lakuin ke dia? Apa lu cuma baru ngomong doang? Apa emang lu udah ngelakuin hal yang emang untuk terbukti buat dia? Kemungkinan gue udah usaha buat mencintai dia tapi dia mungkin mencintai dia lebih baik ya mungkin gue udah cukup tahu di situ. Cukup tahu apa cukup tai? Ya tai anjing. Enggak maksudnya udah hal apa, cara apa yang udah lu lakuin ke dia? Apakah lu udah sering ngajak dia makan? Apakah lu udah sering ngajak dia jalan? Ternyata lu cuman sebagai badut buat dia. Enggak. Kalau gua gini, lu oke sama gua, ya kita jalanin. Kalau lu enggak oke sama gua. Oh, jadi gini Bang, mungkin kualitasnya gini ya. Yang awal aku kira pemenang, ternyata aku hanyalah penenang. Lebih baik jadi badut anak-anak saja daripada jadi badut orang dewasa. Iya. Yang menghibur dia singgah sejenak, tapi dia pergi tanpa jejak. Oke. Badut sama badut sih pengamen. Nih buat yang cewek yang barusan dibilangin sama Bang Robeng nih. Sebut aja namanya siapa? Siapa? Banyak kalau gua. Wow, Pakbo. Emang dia dari sekolah zamannya Pakbo. Gua aja gak punya lu. Pakbo. Lu tegesin. Emang sekarang keadaan gua kayak gini tapi lihat nanti 3 tahun ke depan atau berapa. Iya gua nggak tahu. Masalah kan gua bilang jodoh, maut ataupun rezeki Allah yang ngatur. Iya, berarti lu nggak punya patokan dong kalau kayak gitu. Patokan gue tetap apa? Iya, pondasi. Pondasi gue tuh sekarang gini, hidup lo kayak gimana? Hidup lo kayak gimana? Lu pengen jadi artis atau gimana atau dari enggak kan maksudnya gini loh, Bang. Ya, sekarang gue tanya pribadi lagi ke lu orang. Hidup lo pengen ke depan kayak gimana? Ya. Gue tanya sama lu atau lu? Gua, jujur, kalau gua ke depannya kayak gimana? Salah satu gua pengen lebih baik dari sebelumnya. Dua, gua pengen lebih mempunyai apa yang belum gua punya. Di situ gua ada patokan dong. Dan itu harus gua kerja dan itu gua harus usaha. Dan lu pengen kayak gimana? Gua pertanyaan gua itu nggak lebih atau nggak kurang. Iya. Pertanyaan gua
lu kedepannya pengen gimana? Lu pengen jadi host atau lu pengen jadi apa? Cita-cita. Nah, situ. Gua mah nggak butuh. Lu pengen kayak. Kalau siapa lu? Gua bodo amat. Gua nggak peduli. Nggak peduli sama gua. Tapi kan lu nanya. Iya, kan gua nanya doang. Tapi kenapa lu bilang nggak peduli? Kalau kayak gitu lu mendingan gak usah nanya, Bang. Iya, gua kan nanya. Oke, next balik lagi. Jadi selain usaha yang ngejar dia, apa usaha lu ini apa di bidang otomotif tuh bagi-bagi? Kan 2, tuh baru 2. Iya. 1 yang di bagian otomotifnya di bagian apa? Bidang apa? Gua sepeda motor. Oh, sepeda motor. Bengkel. Oh, itu kalau sepeda Sipa lu yang lu nggak tahu kalau sepeda Sipa itu mungkin orang apa siapa? Iya apa? Ya itu filmnya bukan gua. Wow, gua kira lu yang bikin dia terbang. Kalau gua bikin dia terbang mau berabe. Oh iya. Tapi besok banyak nelfon gua, beng besok terbangin motor sepeda gua. Gua nggak bisa. Tapi kalau jadi rapper cocok sih, Bang ya. Rapper apa tuh? Penyanyi. Oh, penyanyi. Nge-rap. Tapi lu coba nyanyi, Bang, gua pengen denger suara Indah lu. Nyanyi. Lu maksudnya nggak bisa nyanyi? Biasa di kamar mandi kan lu nyanyi. Cari mulu sih. Jangan disebutin gitu. Lu juga colik anjing. Kita pernah merasakan lah itu semua sebagai lelaki pastinya. Lu sehari berapa kali, Bang? Anjing. jangan mau dengan dari orang. Sehari berapa kali makan? Ya, gua tergantung. Kalau gua mood ya sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Lu berarti makan juga harus nungguin mood. Iya. Gue tergantung baut gue banyak apa enggaknya, gue makan tuh baut. Ya lu nanya sama gue. Kan bengkel ya. Bengkel. Oh, berarti lu suka debus juga. Lu suka debus. Lu minum bensin, gue jangan ditanya gue makan bensin. Enggak, gue minum. Oke. Iya, sedot put gue. Oke. Pantesan gigi lu pada hitam ya. Hitam karena Oli. Minum oli. Hitam bukan karena hitam karena gue manis. Tapi buat lu nih ke depannya lu mau kayak gimana sih? Planning lu buat ke depannya? Ya kalau gua sih apa lu mau buka usaha bengkel yang gede apa ini? Ya kalau gua gini sih, ya impian gua sih ada. Cuman ya itu tergantung Maha Kuasa sih. Iya. Kan lu boleh ungkapin impian lu itu apa? Iya kan gua bilang. Kan manusia mah cuma bisa berusaha, berdoa, serta berserah. Iya. Allah yang menentukan. Tapi kan kita juga harus ada usahanya. Iya. Nah usaha sekeras itu, apa usaha yang ini lu lakuin dan impian lu ke depannya tuh kayak apa? Impian gua sih, gua nggak usah ribet-ribet sih. Punya usaha bengkel dan usaha gua bisa buat ngebahagiain dia, itu udah bahagia buat gua. Oke, dianya itu siapa? Orang tua kah apa wanita kah yang lu sayangin? Yang pertama tuh orang tua. Orang tua. Kedua ya wanita yang mau nyaman sama gue. Gue akan nikmati kehidupan gue mau susah ataupun seneng. Itu aja. Hidup nggak usah ribet men. Lu mau sekaya apapun ternyata wanita itu dia cuma mengincar kekayaan lu, nggak bakal mungkin lu bahagia. Berarti lu untuk saat ini lu lagi galau ya? Enggak, gua enggak galau. Kata lu tadi lagi berusaha. Sedih doang. Bener-bener gak galau, sedih doang. Tadi lu ngomong lu sedang mengusahakan dia, tapi dia malah memilih yang lain. Oh dia emang, berarti dia berpaling nggak mau yang lain. Enggak, Mi. Dia jadi lagi dia lagi berusaha buat orang, tapi yang dia usahakan itu lebih memilih orang lain. Iya, lebih tepatnya gitu kan. Emang apa kalahnya lu sama tuh orang? Kan pasti kan ada perbandingan dari dia. Iya kan. Gue mungkin kepribadian gue lebih buruk. Mungkin di sebelah gue dia lebih baik. Mungkin dia karena ngeliat kepribadiannya baik, ternyata nggak tahu keburukan. Kenapa lu bisa bilang diri lu buruk? Apa yang bikin dia ngeliat diri lu itu buruk? Hal apa? Ya mungkin karena pendapatan gue kurang ataupun usaha gue kurang. Tapi kekurangan gue buat kelebihan dia. Oke. Aduh, buat lu nih Dengerin tuh. yang cewek ngaduin bos gua. Iya, abang-abangan gua. Tapi lu kelar lihat abis podcast di sini Bang Robi bakal jadi apa itu nggak ada yang tahu men. Iya, siapa tahu kan dia diundang-undang di undang-undang sama yang Maha Kuasa. Anjir. Mati gua. Lu jangan lihat sekarang nih, lihat nanti. Maksudnya kan Bang yang diundang sama yang Maha Kuasa berangkat umroh haji, bukan undangan dari Maha Kuasa. Itu mungkin orang tua gua aja. Oke. Gua yang penting orang tua gua Orang tua lu
orang tua gue bisa pergi umrah atau pergi haji, gue alhamdulillah bersyukur banget. Gue nggak butuh gue pengen ngebot. Oh berarti paling buruk ini. Yang penting orang tua gue bisa. Intinya lu lebih ngutamain kebahagiaan orang tua lu dibanding diri lu sendiri ya teman. Duh, motivasi dari Bang Rombeng, apapun segala sesuatunya orang tua yang lebih didahulukan ya. Iya. Karena kalau nggak ada orang tua nggak ada. Nggak bisa gua. Nggak bisa ada lu ya. Iya. Dan sekarang lu bisa begini pun bukan karena lu, tapi karena orang tua. Orang tua. Bener. Gue tanya sama lu pribadi nih, kalau nggak ada orang tua dia pun nggak bisa gondrong, nggak bisa tapi miring, jadinya anggur merah. Iya enggak, bukan, mohon maaf, enggak, kemungkinan kalau nggak ada orang tua gua nggak bakal bisa begini dan pun dia bisa begini. Kita nggak bakal bisa sebesar saat ini. Lu hebat ya Bang, setiap hal apa yang lu lakukan, lu dapat rezeki apa, lu selalu ingat orang tua lu ya. Gua ingat orang tua. Keburukan gua pun dan gua dicap pun orang jelek, paling jelek di setuju kan gitu. Enggak mau setuju atau tidak setuju, gua karena ingat orang tua gua. Kebaikan gua mau dibilang orang, keburukan gua selalu terima. Kebaikan gua mau dibilang keburukan orang. Gimana? Sekarang gini, lu udah berbuat baik. Iya. Lu udah berbuat baik. Tapi masih ada aja orang pasti nilai keburukan. Iya, benar. Berarti satu kebaikan 1000 kebaikan akan kalah sama satu Keburukan. Satu kebaikan akan kalah Nah, 1000. jadi sekarang gini, orang menilai kita pun dengan keburukan, kita nerima ikhlas dengan apa adanya gitu. Berarti kita harus jadi orang yang ikhlas. Iya. Oke. Sekarang gini, lu punya duit berapapun atau lu punya kemampuan apapun. Bang, gua nggak punya duit, bagi duit dong. Aduh, 2.000. Canda Bang, canda. Enggak. Sekarang gini, lu punya kebaikan dan lu punya kesalahan, pasti orang untuk melihatnya itu kesalahan. Nice. Oke, sensasional. Daripada keburukan lu, keburukan padahal buat kebenaran lu, nyata orang cuma menilai apa? Keburukan lu. Berarti kita harus ada pembuktian. Iya. Dan sekarang pun kita nggak usah ribet-ribet omongan segala macam A B C D E F G. Iya, oke. Yang penting lu berbuat baik, orang nilai itu keburukan, lu tetap aja ngejalanin kebaikan lu. Kebaikan aja. Intinya tangan kanan berbuat baik, tangan kiri nggak boleh tahu. Cukup kita aja, orang lain biarin nggak usah tahu. Nice. Nah. Oke. Tapi gimana nih dengan tentang kisah percintaan lu, apa lu bakal mencoba mencari lagi atau gimana? Kalau mau percintaan sih gue gini ya. Oke. Gua nggak mau ribet men. Mau dia pun janda ataupun perawan. Kalau dia janda anak satu, cuman anaknya udah umur 70, mau? Ya lu aja dah. Tadi kan lu bilang gua nggak mau ribet men. Kalau Itu mah kayaknya anaknya jadi RT ya. Ya itu mah lu kelebihan lu kali. Kelebihan gua gini men. Maksud gua gini. gimana men? Ya perawan tapi rasa janda. Gitu. Janda rasa perawan. Janda rasa jambu. Iya. Nggak rasa. Lu enakan yang mana? Rasa apa? Perawan rasa janda, janda rasa janda. Sama aja anjing. Yang lu nikmatin aja dah. Ya itu nanti menikmatinya setelah gue udah sah dalam agama dan negara. Di situ pun gue juga. Ya enggak, gua kan pertanyaan gua nih, lu mesti nanya ke gua seperti lagi. Ya, Gua kan pengen nasa ya. Gua kan lagi fokus nanya ke lu nih. Ya setelah yang cewek ini lu nggak dapetin, lu bakalan cari lagi atau kayak gimana? Apa lu tetap setia stay dia, iya. Tunggu dia. Oh, lu juga ya kalau dia udah ngomong gua, ya lu udah tahu, lu bakal cari lagi gitu ya. Ya iyalah. Lu juga gitu kalau Jelas. lu ditolak cinta dukun lu tindak. Berarti lu udah udah main dukun nih. Tadi kan lu yang keluar dari kata-kata lu. Cuman omongan kata basa-basi. Nggak mungkin terindikasi kalau lu nggak belum ngerasain dan lu bisa nebak orang kayak gitu. Dan gua pun gini, gua pernah rasain dan dukun itu ditolak juga. Udah cinta tulus ditolak, cinta dukun ditolak, terus lu harus kayak gimana? Iya, Lu frustasi lu, apa lu ngesilet-silet tangan? Iya, kalau silet tangan iyalah. Percuma gua udah 10 tahun di sono. Oke. Udah keempat ya. Bukan, emang siletnya kudu. Enggak guys, tadi setelah lu ini kan gak dapet nih. Iya.
lu bakal mencari lagi kan. Iyalah. Tapi kemarin lu udah sempet ngungkapin perasaan lu sama dia, Bang? Iya, lu sebenarnya udah lu ungkapin belum sih? Lu kasih tahu belum sih? Iya, apa cuma ngomong di sini doang sedangkan dia nggak tahu apa lu cuma halusinasi lu aja kan? Kalau Kayaknya halusinasi lu udah nyampe sih buat gimana aja dulu. enggak, kalau halusinasi itu banyak dan sampai pun gue begini pun banyak. Cuman kalau kenyataannya itu beda, men. Iya. Iya, maksud gua kan tadi yang gua tanyain lu tuh udah coba buat mengungkapkan, coba untuk Dia mau mengungkapkan gue banyak. banyak. Dan pun yang Oh, lu udah berkali-kali ngungkapin ke dia. dan gue ungkapin pun ini gue banyak nggak, dan dia pun ngungkapin gue banyak. Cuman ya gue Boleh gua lihat itu dia lu lewat BBM, lewat Facebook apa lewat SMS? dulu zaman gue sih di STM banyak kan ya SMS. Oh, berarti dari STM sampai sekarang lu udah lulus, berarti belum dibales juga cinta lu. Lu setia ya, Lu sampai dari lulus STM lulus tahun berapa? 2016. Berapa tahun? Sampai di SMS sampai zaman ya BBM. BBM WA udah lu lewatin, lu tetap masih nungguin dia kan? Iya. Ya itu mah selalu. Gue nggak bisa ngungkapin, men. Karena gini, gue udah ngungkapin dari nggak suka sama gue, ya udah. Aduh, gua ngapain? Tapi dia masih ada apa udah nikah? Kan udah 4 tahun, yang udah 4 tahun soalnya. 4 tahun ya, 2016 sekarang 2002, udah 6 tahun, men. 2002, 2021. Besok udah 2022, men. Iya, kan masih besok. Ini kan tayangan 2021. Ya 5 tahun lah. Iya, lu tahun. Tapi dia lu yakin dia masih jomblo apa udah jadi suatu suami Gua orang? tahu dia udah punya laki lah. Oh, udah punya laki. Udah punya laki. Berarti lu masih nungguin dia? Enggak lah. Berarti lu ngedoain dia cerai dong? Enggak lah. Dosa amat gua. Itu sebelum apapun gua, tapi gua doain dia yang terbaik. Oh iya. Enggak, aku pikir kan gini, kan kalau orang Betawi kan ada yang namanya pantun ya, lucu kuburan Cina, kuburan Islam, biar Bang Rombeng yang ngajiin, biar kata dia yang udah ada yang punya, Bang Rombeng yang bakal jadiin. Tetap aja, men. Kita tetap mau lo orang Betawi atau lo orang manapun, namanya yang udah pernah kita rasain, jangan kita nikmatin lagi karena dia lebih pantas lebih dari orang lain. Satu. memang itu Lu susah, men. Lu belum pernah ngerasain apa yang benar-benar lu cinta, apa cuma sesaat doang. Kalau sesaat doang kata lu cobain, lu bisa cobain. Cuman kalau benar-benar lu rasain apa yang lu rasain, dia sayang sama lu, lu sayang sama dia, susah untuk ngelupain. Oke, berarti lu masih belum bisa move on. Bukan yang bisa move on, gue bisa move on sama dia. Cuman karena dia yang ada selalu ada di depan bayangan gue. Berarti itu belum bisa move on, Bang, namanya. Bukan, men. Karena dia yang selalu mengajari gue untuk kita saling mencintai, jangan pernah untuk melupai. Karena kita yang merasakan, dia pun merasakan, dan kita pun enjoy aja, dia pun enjoy. Dia tapi kan udah enjoy sama suaminya. Ya udah, dia rasain dirasain. Kan gue bilang tadi, jangan kita pernah ngerasakan, kita paling aja bang. Ya. Sorry tadi habis skip karena emang kita sempat skip karena ada jam subuh kan, kita syuting juga udah mau pagi. Tadi Bang Rombeng sempat cerita katanya dia pernah ke Bandung demi nyamperin cewek ke Cimahi, ke Cimahi, Bandung demi menghampiri sosok yang dia cintai. Siapa sih sosoknya ini? Apakah sosok masuk astral kah? Apa gondorwo, kolong wewe, dedemit? itu ngomel. Tai juga ya, men. Ya enggak lu pada. Ya, enggak lah. Kalau gitu mari ngobrol, asik bercanda ngobrol. Gua jujur aja. Lu jujur mulu Bang, tadi gua resepnya sama orang jujur. Jujur kacang hijau enak kali ya pagi-pagi. Ya, kalau ada boleh dong. Enggak lah. Jujur kacang hijau bubur Bang. Oh, bubur. Hijau. Bukannya jujur kacang hijau enak bagi-bagi di masyarakat. Oh, ternyata bohongan, men. Nah, jadi gini, gue ke Cimahi buat nemuin seseorang yang gue pernah cintai, dan ini pun cintai gue, sampai kepribadian pun sama gue membela persepak bola Oke. Oh, jadi cintanya ketemu di turnamen bola. Ya enggak turnamen bola juga sih, karena emang gue suka A, dia suka A juga. Dan di situ dia kerja sempat di Cimahi, dan sempat gue alamin ya sebulan lah sama dia.
Oh, gue kira dia lu 2 jam. Kita pintar lu sampai dia cuma cukup sebulan doang. Bukan sebulan aja sih, ya ngerasain perasaan mah men nggak mungkin sebulan juga. Jadi gua pun ngerasain sayang, lu ngebelain dia karena pengen ini pengen itu kan nggak mungkin men sebulan. Karena lu bener-bener nggak mungkin, lu sayang sama orang yang lu cinta, nggak mungkin cuma sekejap. Cuma lu ngerasain cuman sebulan tapi hati lu nggak berbulan-bulan buat mencintai dia. Oke. Nah di situ gue ngerasain dia paling bener buat gue, maupun ribut ataupun bener nggak mungkin kita bisa ngelak dia salah dia bener, nggak mungkin. Di hidup kita pun pasti ngerasain dia bener buat gue, ternyata dia lebih baik buat orang lain. Ya gue nggak bisa ngungkapin lagi men. Iya enggak, tapi lu kok ke Bandung tuh dia di sono ngapain? Enggak, lu bisa ketemu sama dia di mana terus dia tiba-tiba di Bandung apa lu lagi BM-BM-an terus BM-annya lagi ke Cimahi kan tuh lagi mau BM-an terus lu jangan ditanya. lu kayak anak zaman sekarang tuh lu. Kenapa? Iya lu BM-an di stopin doang, di stop nanti lu kabur tabrak modal. Iya. Kagak. Kalau gua ketemunya di mana? jadi gua lagi usaha di daerah Seeng. Seeng Bogor. Seeng Bogor. Dan di situ dia ngeliat gua dan gua ngeliat dia pandangan pertama lah. Oh, pandangan pertama. Wisata. Wisata. Tapi itu piceng nggak matanya? Enggak kotor. Oh, dia nih lu ngeliat dia ngeliat tuh terus matanya ada chemistry gitu. Respon gitu. Enggak ada yang respon. Tapi matanya picak. Saling enggak kali maksud gua matanya Pak Jereng gitu kan dia lagi ngeliat ke kiri. Iya kan gua bilang matanya picak ngeliat di sebelah doang ya. Apaan toh? Iya toh. Gue gini bang, lu ngeliatin dia ngeliatin lu dia langsung pingsan. Nggak ada ngejoprak men. Gua kirain lu hipnotis. Enggak. Ya sempet sih gue pengen tahu dia bener-bener enggak. Enggak, terus awal ketemu kan pandangan pertama tuh. Terus lu langsung kenalan kah? Apa lu langsung lu ajak ke Oyo? Gua samperin langsung. Oh, lu langsung lu pinta nomornya tuh. Gua kenalan dan gua samperin. Siapa tuh namanya? Minta nomor bapaknya apa minta nomor dia? Nama neneknya. Gua mau pacar nomor neneknya. Ayo kali pada lu. Siapa namanya? Mat Peci. Enggak, serius bang. Ya namanya ada N dah. N lagi. Oh, yang tadi bukan yang ada kakak bukan? Bukan. Oh, berarti emang sukanya sama yang N. Inisialnya N ya. Nenek kuno, nenek gue single. Nani itu anjing lu pada lu. Ya N dah ya kan. Nah, terus lu sampai di Bandung, lu ketemu dia. Gue ketemu dia bukan gue pacaran men. Di situ gue bertengkar malah. Kenapa ada permasalahan? Tapi lu ngebacok-bacokan kan? Gue main cuci tanah. Oke. Lu mana yang semenggak banget. Iya gue ketemu gue cekcok. Gue di situ bukan sayang-sayangan, gue cekcok. Itu padahal gue udah ngebelain buat dia ya. Oh, lu ternyata datang ke sana baik-baik, ternyata di sana nggak dianggap baik, malah jadi berantem. Ya namanya sekarang ini jauh lu sayang, deket lu dendam. Oh, dekat lu benci. Ya di situ gua omongin baik-baik. Oh ternyata masalah yang ini udah masa lalu sekarang. Ternyata ya begitulah. Gua bukannya baik malah gua bertengkar. Dan di situ ya gua maklumin. Ternyata dia ada yang lebih baik daripada gua. Ya. Oh, lu bertengkar gara-gara dia udah punya cowok di sono. Gua nggak tahu masalah dia punya cowok ataupun enggak. Oh iya, bertengkar kenapa gitu maksudnya? Enggak, gua bertengkar karena jauh karena kangen, deket man. Cekcok. Iya, cekcoknya karena apa? Apa karena nggak ada. Oh, berarti cuma salah paham aja gitu sama-sama. Salah paham juga pasti ada sebabnya. Saya nggak mungkin kalau tiba-tiba datang langsung berantem nggak ada penyebabnya. Mungkin dong di foto ganteng di sini di aslinya enggak. Oh lu mah Ya mungkin dalam hal itu kan bisa aja kita nggak tahu. Enggak kan mungkin masih di daerah kita kan kemarin kan kata dia masih di daerah Ciseek. Mungkin auranya dia cuma baru sebatas Ciseek, udah sampai Cimahi udah gelap. Emang gue stek begitu doang. Ini kan bukan masalah teknik, Pak. Ya iya, kan kalau masalah itu A B C D. Enggak.
Tapi apa yang lu ungkapin ke dia untuk saat ini? Ya gue ungkapin. Enggak, ini lu mau ungkapin apa kalau sesuatu dan saat dia nonton ini? Ya, gue nggak bisa ngarepin dia apa. Kalau dia ikhlas untuk meninggalin gue terima. Dan dia pun nggak ikhlas terima ninggalin. Dia ikhlas kalau lu harus tinggalin selama-lamanya. Iya gue terima. Oke. Dia tinggalin selama-lamanya mati. Ya sampai mau mati pun gue terima karena gue udah berjuang buat dia. Dan ternyata dia nggak berjuang buat gue, buat apa kita? Iya, lu tapi kesono kalau gue tahu nih perjalanan lu seberusaha apa lu kesono? Apakah lu bawa motor sendirian, hujan-hujanan, panas-panasan, meriangin gitu? Enggak. Dikerokin sama tukang kopi di sono? Gue nyampe sana itu tujuannya gue mau nganterin kawan gue. Oh, sekalian mampir. Dan ternyata gue tanya, kampung lu mana? Cibaduyut. Oke. Ulang lewatin nggak daerah Cimahi? Oh, ngelewatin daerah Cimahi. Ternyata sebelum Cibaduyut itu Cimahi dulu kita lewatin. Oke, akhirnya gue tidur dulu di Cibaduyut sampai setengah hari. Dan setengah hari itu gue samperin dia, dan ternyata gue samperin dia itu bukannya nolak cinta gue atau gimana ke ini gue ya, perjuangan gue. Ternyata dia itu begitu karena pengen tahu keadaan gue. Ternyata dianya begitu, guanya begini, egois, ya kan, egois juga, pengen diperjuangkan dari dia. Ternyata dia enggak salah dong kalau lu pengen diperjuangkan dari dia, sedangkan lu memperjuangkan buat dia datang jauh ke sono. Iya, dia pengen tahu gua, tapi pengen tahu kenapa egois, atau gimana gua nggak tahu, apa dari gua yang egois atau dia yang egois. Oh, ternyata begini, udah. Akhirnya cekcok lah di situ. Oh, ternyata perseteruan hubungan lu ribet juga ya buat dipahami. Wah, men, kalau lu jadi gua, lu gua jangan. Kalau gua sih jelas. Kalau gua sih jelas ogah. Lu juga buat jadi diri lu sendiri kayaknya juga ogah. Jadi lu mau jadi siapa? Iya, lu pengen jadi siapa? Apa yang lo pengen susah dah, apa yang lo perjuangin nggak bakal segampang mungkin lo bisa. Iya, pasti nggak gampang. Semuanya butuh proses. Iya. Dari proses itu kita belajar. Itu belajar juga pun kalau susah men. Nggak mungkin. Gue udah belajar nih dari kegagalan gue atau kebenaran gue. Itu nggak bisa langsung gue udah bener, gue ambil kebenaran gue. Ternyata kebenaran gue itu masih ada lebih susah dari orang lain. Oke, tapi sebelum gua tutup nih, lu ada kata apa? Ntar dulu lah, belum mesti ngobrol lagi nih, tutup baik, lagi asik kan. Iya, udah mau pagi juga men. Iya, pagi, subuh. Ya gua mau gini aja sih. Totwi tutup. Jangan. Kebaikan gua itu atau kebenaran gua itu nggak ada yang benar buat gua. Iya. Cuman kesalahan gue tuh banyak. Pasti semua manusia nggak luput dari salah dan dosa, lupa. Dan gue pun gini. Kadang-kadang. Sedih. Aduh. Jangan congeng gue. Air mata gue lah. Gue sedih soalnya. Congeng gue mau meleleh. Enggak. Orang kadang-kadang lu baik sama dia. Tapi dia lebih buruk dari lu. Lu baik sama dia tapi dia lebih buruk. Mungkin maksudnya lu baik sama dia tapi dia jahat sama lu gitu. Nah sekarang gini. Lu disayang sama dia, nggak mungkin dia sayang sama lu. Atau kalau dia nggak suka ya nggak mungkin sayang dong. Nah, iya, gue tanya sama lu sayang sama dia sayang nggak sama lu? Ya kalau buat pacar gue pasti kalau seandainya kita punya pacar, kalau gue sayang sama dia juga sayang sama kita. Nggak bakal. Kenapa bisa bilang nggak bakal? Nggak bakal bisa ngejalin satu hubungan tanpa ada rasa sayang dari satu sama lain. Karena sayang dia itu bukan sayang buat lu, karena ada cinta lain buat dari lu. Lu gak bakal bisa ngungkapin, lu sayang sama dia, gak mungkin lah mati dia sayang sama lu. Nih, kenapa gue bisa gue pacaran sama Sisan? Kenapa gue bisa pacaran? Karena gue sayang dan Sisan juga sayang, gak mungkin. Gak ada, sayang karena apa? Karena harta atau karena apa? Karena apa? Sayang itu banyak. Ya kan, cinta itu pun banyak. Sayang karena emang bener-bener dari pribadi, gue akuin. Oke, lu sayang karena hati lu. Cuman kalau karena cinta itu banyak. Cinta karena apa? Karena harta, karena kepribadian atau karena apa? Tuh, bukannya cinta cuma satu, sayang yang banyak. Jadi salah lo. Tadi lu pertama lu bilangnya sayangnya karena apa, sekarang cintanya karena apa? Nih, cinta karena apa?
Cinta karena Allah. Enggak. Sayang karena Allah. Sayang karena kasih sayang lu sama orang tua lu. Dan sayang karena lu sama istri lu atau gimana pun. Nah, kalau cinta, perbedaan sayang sama cinta apa? Cinta itu banyak. Gue cinta sama lu, tapi gue nggak sayang sama lu. Mohon maaf ya. Gue juga nggak sayang sama lu. Oke, mungkin makin pagi obrolan gitu makin asik nih. Makin nggak bisa didengerin juga sama penonton ya kan? Enggak, tapi lu ini kayaknya pemikat lu ya, Bang. Nggak ada ini, gue nggak bisa bengkel. Oke, ini penbel. Ini enggak. Ini lu mau tau? Lu tahu mekanik pasti lu tahu. Karet emang apa? Kalau besi gua udah. Tapi kali ini ada pengaruhnya gitu misalnya lu. Nggak ada. Ini gua diajarin ini buat ini. Kali maksudnya kalau dibacok nggak mempan. Kalau gua nggak dibacok nggak mempan, nggak mungkin kelabang mulu nih tangan gua. Oke. Sama di kuping. Mana bang? Ada. Oh, kelabang. Oh iya itu. Kenapa putus? Pano. Udah putus anjing. Oh, udah putus. Iya. Coba bang. Oh, pano, belah mah kurap. Oh, putus anjing. Tidak ya? Cukup. Oke, karena udah mau pagi juga, buat kalian nih yang mau adain bang rombeng lagi, bakal kita adain lagi kalau kalian banyak yang request ya. Tapi panggilnya mahal, men. Mahal ya. Panggilnya mahal, susah dikontak juga. Mahalnya kan emang susah waktunya. Emang apa yang ada? Buat lo yang mau kenal bang rombeng atau mau lo kenal kan rombeng apa tapi Facebooknya lu langsung add Facebooknya dia apa bang namanya? Ntar gue cantumin nih Facebook lo. BH. Oh, jorok buat lu. Ukuran berapa? Kayak 26 27. Enggak. BH. BHENKSSQUAD. Bank Squad. Oke. Lu bergabung di PT Cinta Sejati apa tawuran antar pelajar? Gua PT lu. ada. Gua ada baik-baik men. Enggak biasa kan di Facebook kan kalau orang lama begitu ya bergabung di PT Marijuana. Iya. Bergabung di Kalau gua gabungnya sama orang baik-baik. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin segini aja dari kita bertiga. Iya. Pamit undur diri. Gua Chanski, lu siapa bang? Rombeng. Pokoknya thank you banget nih buat temen-temen semua yang udah support ya kan channelnya Bang Alek TV, terutama kita dari tim nih ya kan karena sedang menggantikan Bang Alek yang sedang istirahat juga, sekalian belajar juga. Ya kalau dari gua berdua sebagai host ada salah-salah kata, tutur kata peribahasa yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Peserta juga narasumber gua juga. Iya. Kenapa Bang? Gua Lagi harinya dia. bukan, gua ngantuk. Enggak, gua bercanda enggak. Pokoknya kalau lu orang yang di daerah Bojong Sari dan sekitarnya yang motornya mati mogok dari arah Parung dari arah Pondok Cabe dorong aja ke bengkelnya Bang Rombeng. Iya. Bisa penting aja Bank Squad. Oh dari Facebook jadi bukan ke WA. Gua kalau WA besok ketanyain WA aku bingung kagak dibales. Tapi kalau seandainya enggak, lu kan apa enggak ada nih. Iya. Terus lu buka Facebook kalau ini lewat warnet, lu ke warnet. Enggak. Gua lewat ini internet. Iya, gua tahu lewat internet. Gua ke sana ke ujung. Ujung emang ada warnet, Enggak ada. Ada internet gede muter. Oke, saya gua pamit. See you. Alek 21 TV. Alek TV. Enjoy. Dos kok.